Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemodelan matematika pertumbuhan populasi pada mata kuliah pemodelan matematika. Ada 3 buah model yang akan kita bahas, yaitu model diskrit pertumbuhan populasi, model kontinu pertumbuhan populasi, dan yang ketiga model logistik. Oke, kita mulai dari model diskrit. Misalkan dalam suatu ekosistem diasumsikan terdapat satu spesies dengan persediaan makan cukup. Ini misalkan dalam suatu padang rumput gitu ya, ada sekawanan rusa. Nah, rusa itu memiliki persediaan makanan yang cukup. Misalkan N menyatakan besar populasi, T itu waktu, dan delta T selang waktu. Diketahui bahwa jumlah populasi akan berubah setiap waktunya. Maka N merupakan fungsi dari T, yaitu NT. Nah, jadi jelas ya, bahwa jumlah populasi nanti akan pasti berubah gitu, seiring berubahnya waktu. Maka bisa kita tuliskan N itu sebagai fungsi dari T, yaitu NT. Besarnya populasi N akan berubah jika terjadi proses kelahiran, kematian, atau migrasi masuk ataupun keluar populasi. Jelas bahwa jumlahnya nanti dalam populasi itu akan bertambah maupun berkurang, berubah itu karena kelahiran, kematian, maupun migrasi. Oke, berikut akan dijelaskan model diskrit pertumbuhan populasi. Jika pertumbuhan populasi proporsional terhadap waktu, maka perubahan populasi persatuan waktu itu bisa kita tuliskan sebagai delta N per delta T, di mana delta N itu sama dengan NT plus delta T dikurangi NT dibagi delta T. Jadi misalkan kita punya waktu gitu ya. Awalnya di sini itu T. Nah, setelah delta T, maka dia menjadi T plus delta T. Nah, delta N, yaitu perubahan ya. Delta N itu perubahan populasi dari saat NT menjadi NT plus delta T. Nah, maka perubahan ini, nah ke sini, itu delta N, itu bisa kita tuliskan sebagai jumlahnya di sini, gitu kan. Jumlahnya saat T plus delta T dikurangi saat NT. Nah, itu maka kita peroleh rumus perubahan populasi per satuan waktu. Selanjutnya, laju pertumbuhan populasi, ya, perubahan populasi per waktu per individu. Ini selain per waktu juga per individu. Kita definisikan simbolnya RT sama dengan NT plus delta T dikurangi NT dibagi delta T dikali NT. Nah, kalau kita lihat apa sih bedanya persamaan 1 dan persamaan 2? Nah, sebenarnya dia cuma berbeda. Kalau di persamaan 2 ini dia dibagi juga dengan NT. Pertanyaannya, kenapa harus dibagi dengan NT? Coba kita ke kasus, misal dalam suatu populasi gitu ya, itu awalnya dia 1000 populasinya gitu ya. Terus setelah delta T gitu, setelah delta T dia itu berubah gitu, berubah menjadi misalkan 1100. Nah, demikian juga untuk populasi kedua, awalnya dia itu 500 gitu. Nah, terus setelah delta T itu dia berubah jadi 600. Nah, kalau kita lihat ini sama ya kan, ini ke sini tuh selisihnya 100 gitu. Ini ke sini selisih populasinya dia juga jadi selisihnya sama 100. Nah, tapi apakah bisa kita bandingkan 100-nya populasi 1 sama 100 populasi 2? Tentu tidak bisa, karena 100 populasi 1 itu dari 1000.
Kalau ini 100 ini dari 500. Maka ini nggak apple to apple kalau kita bandingkan pakai perubahan populasi persatuan waktu. Maka harus kita bagi dia dengan jumlah populasi. Nah, makanya dibagi dengan NT. Maka ini kalau kita bagi dengan 1000, ya, maka dia jadi 1/10. Nah, ini kita bagi sama 500, dia jadi 1/5. Nah, kalau ini kan kita bisa membandingkan ya, kita bisa membandingkan untuk yang persamaan satu, populasi pertama itu 1/10, yang satunya 1/5. Maka lebih sedikit yang 1/10 ya daripada 1/5. Maka laju perubahannya nanti lebih cepat yang populasi kedua. Maka ini apple to apple bisa kita bandingkan. Nah, dari persamaan 2 itu bisa kita ubah ke bentuk NT plus delta T sama dengan NT ditambah RT dikali delta T NT. Jadi tujuan utama kita itu kan sebenarnya mencari jumlah populasi saat NT plus delta T atau yang akan datang. Ya kan pertanyaan kita yang akan datang ini berapa? Kalau misalkan yang sekarang itu sudah diketahui. Maka tujuan kita ini mencari NT plus delta T. Caranya ini bisa kita kali silang ke sana ya. Nah, maka NT plus delta T sama dengan NT, ini bisa pindah ruas. NT ditambah RT plus delta T. Nah, diperoleh jumlah populasi saat T plus delta T itu sama dengan NT ditambah RT dikali delta T NT. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, bagaimana kita menentukan RT tadi? Kalau delta T kan jelas, sudah diketahui, terus NT juga sudah diketahui. Nah, sekarang bagaimana menentukan si RT ini? Oke, kita lanjut. Nah, cara menentukan RT tadi, misalkan ini, dimisalkan bahwa migrasi itu tidak ada. Maka pertumbuhan populasi hanya bergantung pada kelahiran dan kematian saja. Dan akan didapat hubungan NT plus delta T sama dengan NT ditambah banyaknya kelahiran dalam selang delta T pada populasi NT dikurangi banyaknya kematian dalam delta T pada populasi NT. Jadi karena nggak ada migrasi, yang berpengaruh itu cuma kelahiran dan kematian. Maka populasi saat NT plus delta T, ya dia tinggal NT, yaitu yang sekarang itu berapa, ditambah berapa yang lahir, kita kurangi berapa kematiannya. Itu rumus untuk nyari NT plus delta T. Nah, selanjutnya didefinisikan bahwa kelahiran persatuan waktu per individu. Nah, jadi ada kelahiran persatuan waktu per individu. Itu kita simbolkan PT sama dengan banyaknya kelahiran dalam delta T pada populasi NT. Dibagi dengan NT delta T. Nah, kalau yang kematian juga seperti itu. Persatuan waktu per individu kita simbolkan sebagai DT. DT sama dengan banyaknya kematian dalam delta T pada populasi NT dibagi NT kali delta T. Nah, maka nanti kita bisa peroleh RT itu sama dengan BT min DT. Nah, jadi RT tadi dapatnya dari mana? Itu dapat dari BT dikurangi DT. Laju kelahiran dikurangi laju kematian. Oke, selanjutnya, jika diandaikan banyaknya kelahiran dan kematian proporsional terhadap besar populasi, maka laju pertumbuhan populasi akan konstan, yaitu RT sama dengan R0. Nah, apa sih maksud dari pernyataan ini? Bahwa laju tadi ya, kelahiran dan kematian itu hanya atau proporsional terhadap besar populasi. Proporsional.
Artinya dia itu tetap gitu ya, populasinya itu konstan. Mau yang berpengaruh itu cuma besar populasi. Mau dia itu populasinya sedikit, mau populasinya itu besar, itu dia laju pertumbuhannya sama. Karena dia tadi cuma proporsional atau cuma bergantung terhadap banyaknya tadi. Gitu. Oke, visual contohnya misalkan laju kelahiran dan kematiannya misalkan 10% gitu ya. Maka kalau kita punya populasi 100, ya dia nambahnya 10 gitu. Kalau kita punya 1000, ya dia nambahnya 100 gitu. Kalau kita nanti mau 1 juta gitu, mau 1 juta, dia nambahnya tetap 10% dari 1 juta, yaitu 100.000. 100.000. Nah, itu ya. Jadi mau populasinya sedikit, mau besar, dia tetap 10%. Karena dia proporsional terhadap besar populasi. Apakah di masalah realnya seperti itu? Nah, nanti realnya sebenarnya tidak seperti itu, maka nanti akan dibahas di modal logistik. Nah, tapi untuk diskrit itu kita asumsikan bahwa dia proporsional terhadap besar populasi. Selanjutnya, dengan demikian persamaan 3 dapat kita tulis sebagai NT plus delta T dikali NT dikali 1 plus R0 delta T. Jadi persamaan 3 kita yang awal tadi untuk menentukan NT plus delta T ya. Dan apabila diketahui T sama dengan T0, NT0 sama dengan 0, maka dari persamaan 9 diperoleh NT0 plus delta T sama dengan N0 kali 1 plus R0 delta T. Oke, kita jelaskan. Coba kita lihat dulu ya persamaan 9. Persamaan 9 itu sebenarnya apa sih ini tuh? Persamaan 9 itu, jadi kalau kita ingin mencari gitu ya, jumlah populasi setelah delta T, misalkan di sini tadi T, terus ini T plus delta T, ya T plus delta T. Kalau kita mau mencari jumlah populasi di sini, itu sama dengan NT atau populasi sebelumnya gitu ya. Nah, dikali sama 1 plus R0 delta T. Nah, karena kita mau mencari saat NT plus delta, NT0 plus delta T, nah, jadi kalau di sini awalnya itu sebagai T0, maka ya sama aja N0, jadi sebelumnya NT0 plus delta T itu kan N0. N0 dikali 1 plus R0 delta T. Nah, selanjutnya untuk NT0 plus 2 delta T. Nah, saat plus 2 delta T, berarti sebelumnya apa? Sebelumnya ya plus delta T. Maka sebelumnya itu NT0 plus delta T dikali 1 plus R0 delta T. Nah, di lain pihak tadi kita sudah punya NT0 plus delta T. Tadi rumusnya ini ya. Nah, rumusnya ini. Nah, maka bisa kita ganti. Jadi N0 plus 1 plus R0 delta T. Nah, kita ganti jadi ini. Nah, ini kan sama ya. Ini sama, maka bisa kita ganti jadi kuadrat. Nah, selanjutnya untuk NT0 plus 3 delta T, ya berarti sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu plus 2T. Nah, NT0 plus 2T apa? Kita merujuk sebelumnya, yaitu N0 1 plus R0 kuadrat. Dikali ini maka dia jadi pangkat 3. Nah, dari sini maka kita peroleh bentuk generalnya N T0 plus NT delta T, yaitu jumlah populasi saat T0 plus N delta T sama dengan N0 dikali 1 plus R0 delta T dipangkatkan N. Nah, inilah yang disebut sebagai model diskrit pertumbuhan populasi. Selanjutnya, untuk N tadi ya, N itu nanti bisa kita ubah ke bentuk yang lainnya. Ini disimbolkan bahwa T sama dengan T0 plus
N kali delta T. Jadi misalkan ini T gitu ya, ini T0. Nah, terus di sini itu T. Nah, bisa kita ganti. Nih, selang di sini gitu ya, selang antara T0 sampai ke T itu dia misalkan sini N kali delta T ya, N kali delta T. Maka kita punya hubungan bahwa T itu akan sama aja T0 ditambah N kali delta T. Kalau kita pindah ruas, kita cari N-nya, kita dapat N sama dengan T min T0 per delta T. Oke, maka persamaan 18 itu dapat kita tulis sebagai NT plus N0 1 plus L0 delta T pangkat T min T0 delta T. Jadi ya N-nya kita ganti. Oke, jika diasumsikan 1 plus R0 delta T itu positif, persamaan 10 dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya sama gitu ya, sama kayak persamaan 11. Yang membedakan kalau di sini R0 ini kita ganti pakai len dari 1 plus R0. Jadi E pangkat len. Kalau kita tahu E pangkat len, ya nanti dia kembali lagi ke 1 plus R0 delta T. Di sini persamaan 12 itu cuma ingin menunjukkan bahwa model pertumbuhan populasi itu nanti berbentuk fungsi eksponensial. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan 10 dan persamaan 12 merupakan bentuk model matematika yang merupakan model diskrit untuk laju pertumbuhan populasi suatu spesies. Model 10 dan 12 menunjukkan ada keterkaitan antara populasi NT dengan waktu pengamatan ke T dengan diambil sebagai selang waktu pengamatan. Jadi persamaan 10 tadi atau ini bisa kita ubah ya. Jadi ini sebenarnya sama aja, persamaan 10 atau persamaan 11. Atau persamaan 11 juga sama. Ini yang bentuk yang sudah kita ganti. Jadi ini kan sebenarnya cuma mengganti N-nya tadi ya. Jadi boleh kita gunakan persamaan 10 tadi yang bentuknya N atau persamaan 11 N yang sudah kita ganti atau menggunakan persamaan 12 yang kita ubah ke bentuk eksponensial. Selanjutnya kita ke contoh. Diketahui laju kelahiran suatu populasi adalah 221 jiwa tiap 1000 penduduk setiap tahunnya. Dan laju kematiannya adalah 215 jiwa setiap 1000 penduduk setiap tahunnya. Diketahui pada tahun 1950 besar populasinya 2000 jiwa. Tentukan besar populasi pada tahun 1988. Laju kelahiran berarti 221 per 1000, laju kematian 215 per 1000. Kondisi awalnya NT0 2000, T0 sama dengan 1950, delta T-nya 1 tahun. Dengan demikian, laju pertumbuhan populasi konstan yaitu B min D0 0,006. Kita dapat nilai R 0. Oke, selanjutnya tinggal kita gunakan persamaan 10 atau persamaan 11 tadi. Kita peroleh NT sama dengan 2000, kondisi awalnya 2000, 1 plus 0,006 kali 1 pangkat T min 1950 per 1. Kita peroleh persamaan NT sama dengan 2000 kali 1,00 T min 1950 ya. Atau kita gunakan yang eksponensial juga boleh. 2000 pangkat E pangkat 2000 dikali E pangkat 0,00598 kali T min 1950. Dari model matematika di atas dapat dicari besar populasi 1988. Tinggal kita ganti ya. T-nya dengan 1988. Misalkan kita gunakan yang eksponensial. Maka didapat jumlah populasi saat tahun 1988 sama dengan 2511. Contoh kedua.
Suatu kehidupan mempunyai laju pertumbuhan A%. Nah, inilah dia sudah laju pertumbuhan ya, jadi ini sudah R0 tadi. Tiap tahun dengan diketahui besar populasi pada awal pengamatan N0. Setelah waktu berapa populasi menjadi 2 kali lipat. Menjadi 2 kali lipat setelah berapa waktu. Bisa kita tuliskan NT sama dengan 2N0, ya, jadi menjadi 2 kali lipat, berarti kondisi saat NT sama dengan 2 kali N0. Dari modal matematika 10 diketahui NT sama dengan N0, 1 plus A per 100 kali T min T0. Tinggal kita substitusikan ke rumus, maka bisa kita ganti si NT tadi ya, kita ganti NT-nya dengan 2N0. Maka ini boleh kita coret ya. Maka lalu kalau kita jabarkan nanti diperoleh untuk itu T min T0 sama dengan ln 1 per ln 100 ditambah A min 100 dan seterusnya. Nah, coba ini mau kita jabarkan ya. Sebenarnya menjabarkannya sederhana menggunakan sifat logaritma. Kita masih ingat kalau ada A log B sama dengan C, dia ekuivalen dengan A dipangkatkan C, ya, sama dengan B. Maka ini juga bisa kita ubah yang bersamaan ini. T min T0 gitu ya jadinya. T min T0 akan sama dengan ini 1 plus, atau ini bisa kita ubah ya jadi 100 plus A per 100 gitu kan, log dari 2. Nah, lalu kita gunakan sifat ya, kalau kita punya A log B, itu akan sama aja log B per log C. Log A ya. Nah, tinggal ini bilangan pokoknya terserah, yang penting sama. Misalkan kita bikin bilangan pokoknya itu E ya, maka ini bisa kita tulis jadi ln 2 per ln 100 plus A per 100 ya. Nah, ini bisa kita jabarkan. Kalau pembagian itu di logaritma sama aja pengurangan. Maka kita peroleh ini ya. Terus tinggal dicari aja ln 2 berapa, ln 100-nya berapa, diperoleh. Nah, ini contoh nomor 2. Kita lanjutkan ke model kontinu pertumbuhan populasi. Jadi tadi kita sudah memperoleh bahwa laju pertumbuhan populasi itu RT sama dengan NT plus delta T min NT per delta T dikali dengan NT. Nah, apabila kita ambil delta T cukup kecil, jadi kalau kontinu itu kan dia menerus ya. Maka salah satunya kita ambil saja delta T itu yang sangat kecil. Maka kita peroleh RT sama dengan limit delta T mendekati 0, NT plus delta T min NT per delta T dikali NT. Nah, coba kalian lihat. Ini definisi dari turunan. Kan masih ingat? Ini definisi dari turunan ini tuh. Limit delta T mendekati 0, NT plus delta T min NT per delta T kan turunan. Maka ini bisa kita ganti pakai bentuk ini. Delta T seper NT dikali DNT per DT. Turunan N terhadap T. Ini RT. Oke, selanjutnya. Jika laju pertumbuhan populasi dianggap konstan, yaitu saat RT sama dengan R0, maka pernyataan di atas dapat kita nyatakan DNT per DT sama dengan R0 kali NT. Jika disyaratkan bahwa NT0 sama dengan N0, maka diperoleh NT sama dengan N0, E pangkat R0 dipangkat dikali T min T0. Persamaan 17 merupakan model matematika dari
berbentuk eksponensial untuk laju pertumbuhan populasi satu spesies. Nah, jadi sebenarnya ini kita tinggal menyelesaikan persamaan 16 ya. Jadi kalau kalian masih ingat, ini persamaan 16 itu merupakan persamaan diferensial. Nah, cara menyelesaikannya boleh ini dengan pengelompokan ya. MT-nya kita pindah ke kiri. Saya tulis di atas ini. DNT jadi NT gitu ya. Ini sama dengan R0 kali DT ya, DT. Nah, terus kita integralkan kedua ruas, maka dapat apa? Ln ya ini. Ln. Ln dari NT. NT plus, nah kalau ini R0 delta T, jadi diintegralkan terhadap T jadi R0 T. Ditambah C misalkan. Nah, selanjutnya C ini bisa kita cari gitu ya, pakai diketahui bahwa saat kondisi NT 0 itu sama dengan N 0. Maka ini bisa kita tuliskan jadi ln N T0 sama dengan R0 ya kan, dikali T0 ditambah C. Nah, NT0 tadi sama aja N0, maka ini bisa kita ganti jadi N0 ya. N0 kita pindah ke kiri jadi R0 T0 ditambah C. Nah, sama dengan C ya. Ini sama dengan C. Nah, maka bisa kita tentukan ya. Sekarang kita balikan lagi C-nya itu sekarang sudah ketemu. Nah, maka solusinya tadi kan ini ya. Oke, kita tuliskan ln NT itu sama dengan ln NT itu sama dengan R0 R0T ditambah dengan C ya. C kita tadi N0 min R0 T0. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini karena kita mencari T ya, mencari T maka kita gunakan eksponensial ya kan, eksponensial E pangkat ya kan, dengan pokoknya E ya. Maka kita dapat E pangkat dari NT sama dengan E pangkat. Nah, pangkatnya ini R0 T min R0 T0 ya kan, ditambah dengan N0. Nah, itu. Oke, selanjutnya ini bisa kita pecah ya ini. Kalau ditambahkan dia sama aja dikali ya. Maka kita peroleh ini jadi E pangkat N0 itu dikali dengan E pangkat ini R0-nya dikeluarkan boleh. T min T0. Nah, kita peroleh E pangkat N0 dikali E pangkat R0 sebentar. Ini sebentar. Ini itu harusnya masih ada len ya. Maaf, ini harusnya masih ada len. Kita menghilangkan lennya, maka ini harusnya masih ada len. Maaf, ini harusnya masih ada len. Maka ini ada lennya. Nah, di sini ada lennya. Ini N0-nya ada len. Ini len R0. Nah, ini ada lennya ya. Len dari R0. Jadi E pangkat len
N0, maka dia sama dengan N0. N0 dikali E pangkat R0 T min T0. Oke, saya ulangi sedikit. Tadi kita punya persamaan 16 ya, mau kita selesaikan. Dikelompokkan, NT-nya di kiri, R0-nya di kanan. Maka ini terus kita integralkan, dapat ln NT sama dengan R0 plus C. Lalu kita gunakan syarat awal tadi ya, NT0 sama dengan N0, maka bisa kita tulis jadi ln NT0 sama dengan R0 T0 plus C. Nah, ini harusnya masih tadi ya, kita cuma ada nilai NT0 sama dengan N0, maka kita tulis jadi ln N0 min R0 sama dengan C. Nah, C-nya kita gantikan di sini ya. Kita peroleh ln NT sama dengan R0 ditambah ln N0 min R0 T0. Atau bisa kita tulis jadi ini ya, pakai sifat ln, ya kan, sifat ln, maka NT sama dengan E pangkat R0 min R0 T0 ditambah ln N0. Oke. Lalu bisa kita pecah ini karena penjumlahan dia jadi kali. E pangkat ln N0 dikali E pangkat R0-nya dikeluarin R0 T min T0. Nah, E pangkat ln N0 sama dengan N0, E pangkat R0 dikali 1 plus T0. Nah, inilah yang disebut sebagai model eksponensial atau model kontinu pertumbuhan populasi. Oke, sekarang kita masuk ke model yang ketiga, yaitu model logistik. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa populasi tidak selamanya naik atau turun secara eksponensial, tetapi dapat terjadi jika angka populasi naik, maka angka pertumbuhan cenderung turun. Nah, sebenarnya kalau tadi kan asumsi kita gitu ya, asumsi kita itu bahwa mau berapapun jumlah populasi, lajunya tetap, jadi misalnya 10%, 10% terus. Akan tetapi di masalah realnya sebenarnya, untuk populasi yang cukup besar, mustahil angka pertumbuhan itu akan negatif. Ya, bisa jadi kalau semakin besar itu populasinya malah bisa jadi negatif pertumbuhannya. Fenomena ini terjadi karena fasilitas hidup yang terbatas. Jadi misalkan tadi rusa di padang rumput tadi ya. Kalau 100, rusanya 100 mungkin masih sama, laju pertumbuhannya 10% gitu ya. Tapi kalau rusanya itu udah sangat banyak sampai jutaan gitu ya. Padang rumputnya terbatas, nggak bertambah. Rusanya menjadi misalnya menjadi 1 juta gitu ya. Nah, maka akan sedikit tempat buat mencari makan akan sedikit. Persaingan antar rusanya juga akan semakin besar. Maka pasti nanti laju pertumbuhannya menurun, kelahirannya jadi menurun gitu, lebih banyak kematiannya, atau mungkin nanti jadi dia stuck gitu ya, dia tidak ada perubahan terus karena dia sudah penuh gitu ya, mau bertambah, nah sudah tidak bisa. Nah, maka sebenarnya untuk masalah real itu laju pertumbuhan populasi itu tidak konstan. Semakin besar populasi cenderung laju pertumbuhannya semakin sedikit, semakin menurun, bahkan nanti bisa jadi negatif. Oleh Verhoeven dan Berenrod dikemukakan model sederhana yang menyatakan hubungan antara RT dan NT. Jadi kalau kita lihat emang ada hubungannya ya. Si RT itu enggak selamanya konstan, bergantung terhadap NT tadi. Mereka menyatakan bahwa angka pertumbuhan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan tanpa dipengaruhi lingkungan, disimbolkan dengan positif A, dan efek naiknya angka kepadatan populasi dilambangkan dengan P. Nah, itu disimbolkan dengan hubungan linier bahwa R itu lajunya tadi bergantung terhadap N, nah itu sama dengan A min IN. Jadi diperoleh persamaan dN dt sama dengan
NT, nah R-nya kita ganti jadi ya Amin BNT. Bersama 18 ini disebut sebagai persamaan logistik. Oke, jadi bersama logistik itu idenya cukup sederhana dari bahwa kita misalkan N itu fungsi yang RT tadi fungsi yang bergantung terhadap jumlah populasi N itu dengan fungsi linear, yaitu Rn sama A-Bn. Terus kita substitusikan lagi ke model yang kontinu kita tadi. Nilai NT dengan angka pertumbuhan populasi sama dengan 0, dNdt sama dengan 0 disebut populasi keseimbangan, populasi equilibrium. Dan dari persamaan 18, hal ini terjadi saat N sama dengan 0 atau N sama dengan A per B. Ini pertumbuhan populasi sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan populasi, yaitu populasi seimbang atau equilibrium. Jadi saat dN min D per dt sama dengan 0. Terjadi saat N sama dengan 0 dan N sama dengan A per B. Populasi keseimbangan N sama dengan 0 tidak menarik untuk dibicarakan, karena setelah itu tidak akan ada kehidupan spesies tersebut. Yang nggak menarik ya, setelah itu kan populasi jadi punah hilang. Sedangkan populasi keseimbangan tak 0, N sama dengan A per B menarik untuk dibicarakan. Populasi keseimbangan 0 terjadi antara lain karena angka kematian sama dengan angka kelahiran. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah populasi keseimbangan ini tercapai? Nah, populasi tak 0 merupakan populasi maksimum dari suatu spesies dapat bertahan, karena sering disebut sebagai kapasitas batas atau carrying capacity. Jadi ternyata setelah populasi itu mencapai keseimbangan, itu nanti dia akan menuju berkurang justru. Karena dia sudah mencapai kapasitas batasnya, populasinya setelah itu akan berkurang. Populasi tak 0 juga sering dikatakan mencapai tingkat jenuh saturation level. Karena setelah itu terjadi angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Nah, jadi kita menarik, setelah kondisi bahwa N itu sama N ke T itu sama dengan A per B, nanti terjadi namanya kapasitas batas atau tingkat jenuh yang nanti angka kematian lebih besar daripada angka kelahiran. Oke, itu kita sudah membahas 3 model pertumbuhan populasi, yaitu diskrit, kontinu, dan logistik. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.